Masih semangat, masih mau panjang, mau pendek, sampai jam 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramat, para guru-guru kita doakan Buya, semua guru-guru kita Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan yang sempurna, berkah dunia dan akhirat, dan Allah berikan manfaat untuk kita semua. Wabil khusus guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Fatmah Siddiq, guru kita Al-Mukarramah Ustazah Dr. Anda Hajjah Ulfa Siddiq, pengurus Majelis Taklim Binaul Khair Ibu Rahmah SPD, Ibu Usnawati, Ibu Enok Nuraini, dan Ibu Habibah. Kita doakan semua sekali lagi Ibu sekalian ya, semua majelis taklim, pengurus majelis taklim dan guru-guru kita Allah kasih sehat panjang umur. Ibu-ibu semua yang hadir majelis taklim Binaul Khair, insya Allah panjang umur, Allah gampangkan masuk surga. Pengen masuk surga Bu? Pengen? Tahu syaratnya apa? Mati dulu. Iya, belum mati masuk surga aja Bu ya. Para ibu sekalian, sebelum saya ngisi, mari sama-sama kita biasakan untuk kita bersolawat kepada Nabi kita, biar Nabi kita akan selalu menolong kita saat kita susah, terutama saat susah di alam kubur Bu ya. Salah satunya adalah dengan solawat. Mari kita sama-sama Bu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Ibu sekalian, ini saya mau ngomongin apa Bun Ibu? Mau ngomongin dunia apa ngomongin mati Bu? Ya, Ibu sekalian, kita ngomongin mati aja deh Bu ya. Karena semuanya kita pasti apa? Ini kalau saya tanya pasti jawabannya serentak sama. Mau mati nggak Bu? Jawabannya pasti sama itu. Mau yang udah tua juga nggak pengen. Yang udah sakit-sakitan, kita kalau ketemu orang sakit, doain gua Pak biar sehat berumur panjang gitu Bu ya. Bukan doain gua biar cepat mati kan gitu Bu. Nah Ibu sekalian, menurut Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, beliau bilang apa? Man arada ayyan jua min adabil qabri, siapa orang yang pengen selamat dari siksa kubur, ayyulazima arba'ata asya, biasakan 4 hal. Berapa Bu? Pak, pengen gak selamat Bu? Kira-kira kuburan kita ini nikmat apa azab Bu? Pengennya menikmat ya. Makanya kata beliau ini Bu, Imam Abu Lais As-Samarqandi, pelihara yang 4. Kalau kita mampu memelihara yang 4 ini, apa? Kuburannya akan bersinar, akan bercahaya, kuburannya akan luas, akan lebar. Bu, kuburan gelap apa terang? Kuburan sempit apa lega? So tahu emang udah ngerasain. Ya, belum pernah ngerasain kan belum? Sama saya. Ya. Jadi kuburan itu menurut kita Bu sempit ama gelap. Makanya kata beliau, kalau pengen kuburannya lega, lebar, segini gedenya kuburan kita dewek-dewek, enak kata Bu. Apalagi semua madrasah. Ya, nggak ada orang lain, iseng juga Bu ya. Dan kuburan kita terang Bu, terang, enak terang gitu. Nah ibu-ibu kan kalau iseng di rumah semua diterang-terangin lampu Bu ya. Iseng gua didewekan di rumah. Kata beliau 4 Bu, pelihara 4. Ini jangan sampai ditinggal. Yang pertama, muhafazatus sholawat, jaga pelihara sholat. Tuh sholatnya beres Bu, aman dah, aman. Masih punya utang sholat Bu? Ya, jawabnya takut teman ya. Ya banyak. Wah itu mah kira-kira kalau banyak utang sholat kuburan sempit atau lega? Wah udah tahu dewek dah teman ya. Jadi yang paling pertama Bu, amal yang kita lakukan supaya kuburan kita lega, kuburan kita terang, sholatnya jangan sampai ada yang bolong. Sholatnya jangan sampai ditinggal. Jadi kalau sholatnya beres, insya Allah kuburannya terang dan lega. Tinggal diukur dah masing-masing. Ya, kalau masih punya utang sholat, berarti buru-buru diapain? Daya. Kenapa buru-buru Bu? Mumpung masih hidup. Kalau udah mati, bisa nggak sholat? Nah, disolatin. Enakan sholat apa enakan disolatin? Utang buru-buru bayar. Yang kedua, mumpung masih kakinya bisa ruku, bisa sujud. Nah, jangan masalah nenek-nenek bilang udah belonjor baik. Ya. Kenapa itu belonjor? Asam urat, kolesterol, apalagi yang punya gula,
Ada yang punya gula sini? Ya. Di rumah mah ada ya. Jangan dibawa kemari, jangan. Ya. Jadi yang punya gula nih, punya gula. Saya juga kena gula juga, Bu. Tapi alhamdulillah setiap hari saya minum 5 poin, Bu, nih, Bu. Rebusan, ketumbar, kayu manis, bunga lawang, jahe, daun kelor. Direbus tuh. Pagi diminum sebelum sarapan sama mau tidur. Dah dinoyodin kalau kata orang Jumalang, noyodin kan, Bu? Ya, terus diminum. Nggak usah minum obat gula lagi, nggak usah. Ya, alhamdulillah saya ini berdiri depan ibu-ibu. Dulu waktu lagi kena kan biasa orang kena gula tuh lemes, Bu ya. Kaki kayak kesemutan, krenyem gitu. Nih, itu 5 poin tuh. Apa, Bu? Ketumbar, kayu manis, bunga lawang, jahe, daun kelor. Yang nanam cuma 1 doang, daun kelor. Yang lain mah semua ada di pasar Bebelan. Direbus dari 2 gelas menjadi 1 gelas. 1 racikan tadi, Bu, untuk 1 hari. Jadi pagi ibu rebus, jangan dibuang dulu. Ntar malam, sore ibu rebus lagi dengan bekas yang tadi pagi. Jadi 1 kali ngeracik. Insya Allah sehat, Bu ya. Tuh. Ntar bunga lawang laku di Bebelan tuh. Karena orang kalau kena gula, hampir semua kena gula, Bu ya. Nah, ibu sekalian, jadi itu, Bu, sholat itu adalah penyelamat. Apa tuh? Kita ketika kita di alam kubur. Bu, udah jangan ributin bunga lawang, ntar gampang ya. Mau ngeributin bunga lawang. Ibu sekalian, nih, Bu, kalau kita udah masuk ke liang kubur, Bu, ke dalam kuburan tuh, yang pertama kalau mau disiksa, Bu, ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu apa dulu, Bu? Pala dulu, Bu. Lah ibu kalau getok gabus biar mati, ini getok apanya? Masa buntut? Ini kagak kan? Mau getok apa kek? Gabus kek, mau lelek kek? Goktok gitu ya, Bu ya. Jadi kalau nanti kita masuk ke liang kubur, Bu, yang pertama kali kalau disiksa bagian kepala. Ya. Nanti dicaplok sama ular atau digedik palanya, Bu ya. Digedik berdarah-darah, balik lagi sempurna. Dicaplok sama ular, berdarah-darah, balik lagi sempurna. Iya tuh digedigin. Tapi kalau dia sholatnya bagus, Bu, kata sholat apa? Sholat langsung melindungi pala. Kata sholat, jangan disiksa pala orang ini. Kenapa? Karena orang ini rajin sholat. Tuh, kalau sholatnya bagus, palanya dijaga, Bu. Nggak akan terkena siksa kubur. Ya. Jadi kalau pengen selamat kita dari siksa kubur, tuh udah masing-masing aja dah, raba-raba. Oh, sholat gue rajin kagak ya? Sholat gue rajin kagak ya? Gitu. Jadi kalau besok ninggalin sholat, Bu, set dente gue di kuburan, kalau gue digedigin sampai mau belain. Gitu, Bu ya. Jadi ingat, kalau mati, yang pertama di kuburan disiksa bagian kepala. Makanya orang, Bu, sholat itu, Bu, ibarat badan ini. Ibu saya tanya badannya, yang paling penting mana, Bu? Pala, apa tangan, apa kaki, apa jantung? Pala. Orang kalau tangannya dibuntungin karena diamputasi, masih hidup nggak? Kalau kakinya dibuntungin karena kena gula, diamputasi, hidup nggak? Tapi kalau palanya yang dipotong, hidup nggak? Mampus, Bu. Artinya apa, Bu? Orang kalau nggak sholat sama seperti orang nggak punya kepala. Memedik tuh, Bu, memedik, Bu. Ya, makanya ibu-ibu sekalian, tuh bilangin laki, bilangin anak, lo kalau nggak sholat lo sama kayak nggak punya kepala, lo kayak memedik hidup, lo memedik hidup jalan, kepala buntung, Bu ya. Nauzubillah. Nah itu paling pertama tuh, Bu, kepala. Makanya suruh jaga sholatnya. Kalau pengen kuburannya betul,
luas amat terang. Nah itu kan baru satu Bu, kepala. Terus pindah Bu, disiksa ke bagian sebelah kanan. Nih sebelah kanan kita nih di kuburan. Karena palanya udah selamat. Dia sudah sering apa? Sholat. Nah sebelah kanan ini Bu disiksa juga Bu. Tapi dia diselamatkan. Diselamatkan, kata sebelah kanan. Jangan. Orang ini rajin berpuasa. Jadi orang yang puasanya hatam Bu, dia sudah menyelamatkan bagian sebelah kanan. Ayo, yang puasa Ramadan kemarin masih punya utang. Nah, jangan ditunda bayarnya besok. Nungguin di bulan Sya'ban. Pas nyampe bulan Sya'ban dia sakit. Boro-boro mau bayar utang Bu ya. Kalau ibu nih Ramadan tahun lalu masih utang, udah masuk Ramadan baru belum juga bayar double Bu. Satu bayar kodok Ramadannya, kedua bayar fidyah. Tuh, apalagi kalau Ramadan 3 tahun yang lalu masih ada, lah 2 bulan lagi Bu ya. Jadi puasa yang kita lakukan Bu, setiap Ramadan, setiap pekan, mau dia Senin kek, mau dia Kemis kek, mau dia bulan Rajab kek, mau dia bulan Muharram kek Bu ya, dia sudah menyelamatkan sebelah kanan kita dari siksa kubur. Tuh, besok kalau mau puasa ingetin gitu, gua mau nyelamatin sebelah kanan nih. Siapa Bu yang nyelamatin kalau bukan kita sendiri Bu ya? Nah, insya Allah mudah-mudahan Bu ya. Selamat Bu sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri. Ya kan? Kalau palanya udah selamat, kanannya udah selamat, tinggal sebelah kiri. Sebelah kiri akan disiksa Bu, dan dia akan dijaga, dipelihara oleh apa Bu? Sedekah, infak, jariyah. Nih sebelah kiri nih. Ya. Kata yang sedekah sama infak jangan jangan disiksa. Orang ini rajin sedekah, rajin infak. Makanya kalau ibu-ibu nih tiap pekan di sini ya, tuh ngasih jariyah, ngasih infak dalam rangka menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang yang kita niatkan. Makanya boleh ibu-ibu kalau lagi jariyah saja ini niatin buat almarhum ini, almarhum ini, almarhum ini. Biar mereka yang di alam kubur alhamdulillah. Kalau bininya yang jariyah, bini gua masih ingat walaupun gua udah di kuburan. Kalau anaknya, ya bapaknya yang di kuburan, alhamdulillah anak gua masih ingat. Dia berhenti tuh Bu. Jadi kalau ada anak menyedekahkan orang tua yang di alam kubur, siksaannya berhenti Bu, berhenti. Dengan sebab apa tuh? Dengan sebab jariyah atau sedekah atau infak dari orang yang hidup. Makanya kata Nabi apa? Ihdu limautakum, kasih hadiah, beri hadiah orang yang sudah mati. Itu Bu. Kita akan mati kan Bu? Ketika kita mati, yang kita tungguin tuh kiriman hadiah Bu. Dari siapa? Orang yang hidup. Maka kata Nabi, kirimi hadiah kepada orang yang sudah mati. Kemudian sahabat bertanya, wa ma nuhdi ya Rasulullah, bagaimana cara saya ngirimi hadiah kepada orang yang sudah mati? Kata beliau apa? As-sadaqatu wad du'a. Ngirimin orang yang sudah mati, sedekah dan doa. Makanya setiap taklim pasti dikirimin tuh Bu. Ya, Al-Fatihata liridhoillah, terus wali jamil muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup, yang mati dapat kiriman. Dari siapa? Keluarganya yang ngaji. Kalau keluarganya nggak ngaji, nggak kebagian Bu, nggak kecepretan. Ya, orang ngirimin orang mati Bu, sama seperti kita ngelongok anak di pondok. Kita datang ke pondok kan Bu, bukan ngasih makan anak kita doang. Teman-teman lo undang, ajak sini makan bareng nih, emak masak banyak nih. Ada jengkol,
Ya, ada bakwan, Bu ya. Begitupun orang, Bu, yang di alam kubur, ketika dia di kuburannya deket sama orang yang sering dikirimi hadiah, dikirimi doa, dia kebagian tuh dikit-dikit. Makanya kita kalau doa, wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup yang mati kebagian. Ya. Maka itulah yang menyebabkan sebelah kiri kita jadi selamat dari siksa kubur. Sekarang tinggal apa, Bu? Kaki, Bu ya. Pindah dia ke kaki tuh, Bu, ya kan? Kata kaki, jangan disiksa nih kaki orang ini. Karena kenapa, Ibu? Kaki itu selamat dari azab kubur karena dia min a'malil khairat, sering melakukan kebaikan. Contohnya apa, Bu? Ibu datang dari rumah kemari, baik nggak? Baik. Yang jadi saksi siapa? Kaki. Kata kaki, ya Allah, emang saya yang nganterin tiap hari Sabtu taklim hadir ke Binal Khair. Ya, Bu ya. Jadi kaki jadi saksi, Bu. Dihitung, Bu, per langkah. Kalau satu langkah, satu pahala, alhamdulillah. Ibu datang kemari dapat pahala. Satu langkah menggugurkan dosa, alhamdulillah, dari rumah hari Sabtu dosanya habis karena telah berangkat dari rumah. Yang ketiga, alhamdulillah, satu langkah mengangkat derajat. Makanya orang cari ilmu itu yarfa'illahu alladina amanu minkum, gitu, Bu ya. Jadi ibu diampuni dosanya, kemudian diangkat derajatnya, dan diberikan pahala. Datang doang ke sini, walaupun nyampe sini cari tiang tembok lenggut, betul nggak, Bu? Tersinggungnya samping tembok, Bu ya. Tapi tetap berpahala, Bu, tetap pahala, Bu. Ya, Bu ya. Makanya orang hadir ke taklim itu, Bu, yang dihitung itu, Bu, satu hadirnya. Yang penting hadir. Hadir aja udah dapat 3 poin tuh. Hadirnya aja. Makanya kata Nabi apa? Huduru majlisil ilmi khairun min alfi rakaat. Orang hadirnya aja ke majelis ilmu lebih baik daripada dia sholat 1000. Enggak ada yang nyanggup ini, Bu, semua. Sholat 1000 rakaat. Ya, salat 1000 rakaat capek, Bu, capek. Orang terawih aja 20 rakaat, nyari yang 8, Bu ya. Itu kan ompong bolong mulu. Ya. Tapi untuk mendapatkan pahala sholat 1000 rakaat, Bu, nih duduk di sini. Maka niatin, Bu. Saya selalu bilang nih kalau di majelis saya, Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, niatin ketika datang hadir ke majelis ilmu, satu niatnya apa, Bu? Saya niat cari ilmu sampai mati, gitu, Bu. Kenapa, Bu? Karena orang yang tiap Sabtu apalagi hadir, Bu, ke majelis-majelis yang lain, niatin kalau saya ngaji, ngajinya sampai mati. Kalau orang mati sedang menuntut ilmu, maka dia tercatat mujahid fi sabilillah. Ibu suruh perang sono ke Gaza, ke Palestina, mau? Udah sama matinya sedang cari ilmu. Ya syukur-syukur lagi duduk begini. Ya. Israel datang, Bu ya. No. Lah kata pengen husnul khotimah. Ya. Orang husnul khotimah itu kan begini, Bu. Mati lagi melakukan kebaikan. Mati lagi ngaji. Mati lagi sholat. Mati lagi zikir, enak tuh, Bu. Termasuk mati lagi taklim. No. Kalau mau saya mau Al-Fatihah, saya mau doain. Ya, Bu ya. Tapi nggak apa-apa, Bu, cita-cita. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, Bu, kasih doa. Catat, Bu, nih ya. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bis sa'adah,
wahtim lana bil khair, wahtim lana bi husnil khotimah. Tempat, Bu. Ya Allah, tutup ajal saya dalam keadaan beragama Islam. Ini nggak boleh tawar-tawar, Bu. Makanya Bu kalau berdoa sering tawaffana muslimin, tawaffana wa alhiqna bis. Itu sering kan, Bu ya? Emang kudu sering dibaca, Bu. Apa, Bu? Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam. Kumpulkan saya ya Allah dengan orang-orang baik. Ini orang baik semua, Bu. Nggak mungkin kalau nggak baik hadir. Ini berkat doa kita. Wa alhiqna bis salihin. Nanti ini kagak jadi saksi, Bu. Jadi saksi. Ini kalau ada yang mati atu. Ya. Kan malaikat ada berapa pertanyaan, Bu? Munkar dan Nakir berapa pertanyaan? Berapa? 5 apa 6? 5 apa 6? Ya, pertanyaannya kagak hafal apalagi jawabannya, Bu ya. Ya. Salah satu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, man ikhwanuka. Betul nggak tuh, Bu? Siapa saudara-saudara kamu? Ya, jawabannya apa, Bu, kita, Bu? Saudara saya kaum muslimin wal muslimat. Ini saudara saya, malaikat. Ditanya Ustazah Fatma, emang benar ini almarhumah saudara kamu? Iya, dia rajin ngaji tiap hari Sabtu. Itu udah mengangkat, Bu, derajatnya tuh. Bebas dari siksa kubur. Jadi duduknya kita sama-samain, Bu, bareng-bareng. Ini akan menjadi saksi teman-teman kita di hadapan Allah. Ditanya, bener, emang ini orang rajin ngaji? Bener ya Allah. Emak ini rajin ngaji, bener. Jadi kagak ada ruginya sini kan, Bu. Daripada nanti kalau ditanya sama malaikat, emang bener ini emak rajin ngaji? Ya, woro-woro, adanya di pasar mulu, Sabtu di pasar, Minggu di pasar, Bu ya. Malam dagang nasi uduk umpamanya ya. Lah kapan ngajinya? Umpamanya begitu. Maka alhamdulillah. Nah, itu doa tadi dari mana tuh? Dari Al-Habib Abdullah bin Alawil Al-Haddad. Ada 4 poin yang kita minta. Waqtim lana bil iman. Tutup ajal kami ya Allah dalam keadaan beriman. Waqtim lana bis sa'adah. Tutup ajal kami dalam keadaan bahagia, Bu. Enak, Bu ya. Mati kita senang, Bu. Mata kita sumringah. Kan ciri-ciri orang mati husnul khotimah kan, Bu? Yang ditinggal, yang hidup pada nangis. Yang mati bahagia. Nih, Bu, kalau mati kira-kira gembira apa sedih? Hah? Sedih, Bu ya. Ibu yang mati, kita nih yang mati. Kira-kira kita nangis apa sedih? Apa gembira? Kalau orang husnul khotimah, Bu, yang mati senang. Jadi orang mukmin itu, Bu, kalau mati digotong nih di kerandanya, dikurung batang, digotong. Dia ngomong. Ya, cepetan kuburin gua, cepetan kuburin. Begitu, Bu. Pengen buru-buru masuk ke liang kubur. Kalau orang yang matinya soleha. Ya, jadi pengen buru-buru. Kenapa? Alam kuburnya lebih baik daripada di rumahnya. Di rumah mah panas. Utang banyak, pusing, bocah bayaran sekolah, Bu ya. Tapi alam kuburnya lebih enak. Makanya ketika digotong dia, Bu, kerandanya, dia minta buru-buru kuburin gua. Beda, Bu, dengan orang yang dosanya banyak. Dia jejeritan. Ketika digotong nih, hei, lu mau bawa kemana gua? Mau bawa kemana gua? Oh enggak, gua nggak mau. Cuma sayang, Bu, kita manusia nggak dikasih denger kalau si jenazah itu berbicara. Coba kalau denger, Bu. Wah, kurung batangnya diapain, Bu? Dilemparin, Bu ya. Tuh, alhamdulillah. Tuh, 1 udah saya kasih dapat doa, Bu ya. Itu nanti dibaca, Bu. Yang namanya yang namanya mati mah, Bu ya. Udah jangan pakai speaker, Bu ya. Yang namanya mati mah, Bu, kagak kenal muda,
nggak kenal tua. Ya Bu ya, semuanya pasti apa? Mati. Tapi bagaimana supaya mati kita itu enak, tenang? Ya, nah tadi kuncinya baca doa itu. Gimana saja? Ya, ini suruh ngaso kali Bu ya. Lanjut apa ngaso? Suruh kasih lem biru Bu. Lemparin ganti yang baru. Ya, udah jalan Bu. Dah, tuh satu baru Bu. Jadi supaya kuburan kita lega, kuburan kita bersinar, satu jaga sholat. Yang kedua, maaf Bu, tangan kiri. Yang kedua apa Bu? Supaya kuburan kita luas, terang, suruh banyak tasbih. Ya, tasbih bisa semua kan? Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar. Subhanallah itu Bu. Alhamdulillah. Ha illallah. Sekali lagi Bu. Subhanallah. Ha illallah. Ya, ini mah udah calon orang kuburan semua, udah pinter tasbihnya biar. Ya Bu, tuh gampang Bu tuh Bu, tebang tasbih doang. Ibu baca dari rumah kemari pegang tasbih, baca itu tuh. Kenapa Bu? Karena kata Nabi, ahabbul kalam arbaun. Ada 4 ucapan yang Allah sangat suka. Ada 4 ucapan yang Allah sangat suka. 1, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh, nggak ada yang nggak bisa. Bisa semua Bu, bisa. Makanya suruh tambahin Bu sampai al-aliyil azim. Kalau tadi kan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Suruh tambahin la haula wala quwata illa billahil aliyil. Subhanallah walhamdulillah wala Allah bisa berada wala haula satu kali lagi Bu. Subhanallah wala haula luar biasa ya Bu ya. Saking hebatnya ini tasbih Bu. Ibu kalau sholat sunat tasbih yang dibaca itu tuh berapa tasbih Bu? 1 rakaatnya. 1 rakaatnya berapa tasbih? Berarti kalau ragu-ragu nih jarang sholat tasbih ini ketahuan ya. Jadi 1 rakaatnya 75 tasbih. Dia 4 rakaat, jadinya 300 tasbih. Ya. Ini kalau sering mah inget. Nah, sering sholat tasbih. Ini oleh-oleh Bu. Sholat tasbih itu oleh-oleh Nabi
dari Nabi buat pamannya Abbas. Ya, kata Nabi apa? Wahai pamanku Abbas, aku kasih satu amalan yang kalau engkau amalkan itu akan menghapus 10 dosa kamu. Ini 10 kita punya nggak, Bu? Punya ya. Dosa apa itu? Dosa yang jauh. Yang jauh orang di mana-mana kita omongin, baik Bu ya. Ya kan? Ada nggak tuh? Ada. Dosa yang deket udah nempel, orang masih diomongin juga. Ya Bu ya. Dosa yang baru hari ini, dosa yang lama masih pada ada. Dosa yang sembunyi-sembunyi, megang HP dibawa ke kamar mandi. Ya Bu ya. Dosa yang terang-terangan banyak Bu. Coba Ibu lihat dari mana-mana. Kalau lagi pada di panggung, para penghibur ya, badannya dibuka-buka, auratnya dibuka-buka. Orang pada nyawer, mau nggak? Mau. 50.000, 100.000, kadang-kadang 5 juta, ayo bayar. Nyawer artis nggak viral, gegemin amplop buat kiai viral Bu. Ya, jadi Ibu kalau pengen viral, siapin amplop kasih saya, ntar saya videoin. Ya, viral itu viral. Udah Bu. Ya. Manja ininya. Iya, benar. Jadi ini harus dikasih lem biru. Ya. Jadi Ibu pengen viral, ngasih amplop sama guru, videoin viral itu. Ya. Ngasih saweran sama para penghibur-penghibur itu dianggap biasa. Sekarang lagi viral Bu ya, gara-gara santri ngasih apa tuh? Amplop. Padahal apa Bu? Nih Bu, dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, menghormati guru tuh 3. 1, yu'azzimuhum, agungkan guru. Karena sebab guru, dia kasih cahaya ilmu. Sebab guru, Ibu dapat amalan. Dari mana amalan tuh yang tadi saya sebutin kalau bukan dari guru Bu ya? Yang kedua Bu, guru itu wa yukrimahum, muliakan dia. Maka jangan sekali-kali guru itu ayo jadi omongin kejelekannya. Ya Bu ya, jangan. Guru itu Bu sama seperti dokter. Ibu kalau berobat nih ke dokter, dokternya Ibu manyunin, Ibu perengutin, atau Ibu ketus sama dokter itu, dikasih nggak obat? Kasih obat suntik, mati kali loh, gitu Bu ya. Begitupun ketika Ibu ngaji sama guru, itu muka jangan ditekuk 7. Lah muka sama guru merengut Bu ya. Guru ayo jadi omongin di mana-mana ya. Maka nggak akan mendapatkan ilmu. Yang ketiga Bu, wa yu'tiyahum syai'an. Gitu Bu adabnya. Berikan guru sesuatu hadiah. Guru mah Bu nggak butuh hadiah, tapi kita kudu nyadar diri. Ya Bu ya. Kali kalau tiap minggu mah ngasih hadiah gegemin guru, kali jauh ya. Tiap tahun aja kalau lebaran. Ya, ini mah ayo ketua talim yang ngecer-ngecernya buat guru ngasih 2.000. Paling banyak 5.000. Nah, uzubillah Bu ya. Kalau perlu kasih. Biar saya masuk surga bareng sama guru saya. Biar saya bisa dapat cahaya bareng sama guru saya. Makanya sama guru nggak boleh bol kuning buntut. Ada di sini gitu. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau ustazah kita, guru-guru kita mah ikhlas Bu. Ya. Yang penting Ibu bisa duduk bareng di majelis, bisa sama-sama dapat apa? Dapat pahala. Biar di alam kuburnya apa? Terang. Tuh 2 tuh. Ini masih terus ini. 4 kan tadi kan Bu? Masih 2 lagi. Lah, pada jam 1. Nah, 2 lagi. Jadi amalan pertama biar kuburan kita lega, amat terang, jaga sholat. Yang kedua banyak tasbih. Yang ketiga Bu, banyakin sedekah.
Nah, ini penting buat ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu, ini saya yakin semua tahu. Bu, saya tanya nih ya. Di neraka yang paling banyak penghuninya siapa? Tahu tuh ginian ya. Ya. Ini kan calon-calon neraka berarti, Bu. Ya, nauzubillah. Jadi ketika Nabi berkomentar begitu, Bu, saya ngelihat di neraka itu ternyata penghuninya banyak perempuan. Akhirnya ada perempuan bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apa karena kami kurang beribadah? Apa karena kami melanggar perintah Allah? Bukan. Karena banyak di antara kamu yang kurang bersyukur kepada suami kamu. Tuh, ini suami suruh nyuci, suruh gosok, ada di sini, Bu. Ya. Apa jalan keluarnya ya Rasulullah supaya kami tidak masuk neraka? Kata Nabi, sodaktan, banyaklah kamu bersedekah. Tuh. Jadi ibu besok nih, Bu, kalau lagi ngeriska niatin sedekah. Kalau lagi masak niatin sedekah. Ibu pernah ngitung nggak? Satu rice cooker ibu masak nasi berapa butir? Nggak pernah ngitung kan? Kalau satu butir nasi ibu niatin sedekah, dimakan oleh suami, dimakan oleh anak, dimakan oleh binatang, maka itu nilainya pahala. Niatin sedekah. Ya, karena dengan sedekah itu akan membebaskan perempuan dari siksa api neraka. Ya, makanya yang sebisa kita deh, Bu. Makanya kalau kata dulu saja Haji Atiqah Nur Ali, Bu, beliau itu kalau berinfak jariyah, dia fastabiqul khairat sama suaminya. Yarin dia sama dia sedekah jariyah, sama saya. Gitu, Bu ya. Kan nanti kalau dihisap masing-masing, Bu. Ibu jangan ngandelin, udah pas sana Pak atas nama kamu aja berdua. Begitu, Bu ya. Jangan. Ibu sedekah atas nama ibu sendiri. Karena ibu harus menyelamatkan diri ibu dari api neraka. Sisa-sisa uang belanja, punya penghasilan, bismillah ini saya sedekahkan. Kalau perlu ini saya sedekahkan buat ibu saya, buat bapak saya. Dia punya anak ibu, dia selamat daripada siksa api neraka. Jadi jangan diberduain, yarin dia sama dia. Ya, kadang-kadang kan ada begitu ya. Dapat atas nama berdua aja, duitnya dari bapaknya. Nah, keluarin yang duit ibu buat sedekah. Termasuk, Bu, sedekah buat anak. Ada nggak nih yang begini? Mak, dari itu mana jajan, Mak? Mana mau bapak lu sana, mau gua mulu minta. Ah, begitu, Bu ya. Kita punya, Bu, kasih. Karena nilai sedekah atau infak buat anak jauh lebih baik daripada ibu sedekah kemari. Gitu. Ya, jadi kalau besok ada anak minta jajan, minta bayaran, ibu punya celengan, tuh keluarin. Itu namanya berlomba-lomba. Ya, sering kan, Bu, kalau anak minta jajan, sana sama bapak lu. Gitu, Bu ya. Itu nilai sedekah. Dan yang perlu ibu tahu nih, Bu, sedekah atau infak buat anak, terutama anak sekolah, itu lebih baik daripada ibu infak sunnah biasa. Nah, ibu kemarin kan tadi ngasih infak tuh, bagus nggak? Bagus. Tapi lebih afdol, lebih utama, ibu infaknya sama anak, terutama anak yang mau sekolah. Tuh anak apa kagak sekolah karena nggak dikasih uang jajan. Karena ibunya nggak mau ngeluarin, bapaknya belum juga pulang. Nah itu jangan sampai. Jadi berlomba-lomba. Cucu boleh, Bu, nggak apa-apa. Anak udah habis ya. Anak saya juga boleh, Bu, nggak apa-apa, gitu ya. Ya. Makanya orang begini, Bu, di dalam kitab taklim, Bu ya. Ibu nih kayak ini nih udah punya cucu, udah nggak punya anak lagi. Tapi pengen anak saya jadi hafiz Quran, anak saya pengen jadi ulama, maka kuncinya hormati guru, hormati ulama, hormati penghafal Quran, berikan dia sesuatu sambil niatin, anak saya nggak bisa hafiz,
tapi hafiduhu hafizon. Mungkin